materinya bisa di klik di sini ya. Oke, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua baik-baik saja. Semoga semua tetap di rumah, tetap belajar di rumah ya. Hari ini kita akan masuk ke materi emulsi di materi yang kedua ya. Pertama kita masuk definisi. Definisi itu bisa kita ambil dari beberapa teori, dari beberapa sumber pustaka ya. Bisa diambil dari Permakope Indonesia edisi 4, bisa dari buku Ansal, bisa dari buku Lahman. Jadi definisi dari emulsi itu adalah suatu sistem heterogen terdiri dari dua campuran yang tidak bercampur, yang satu terdispersi di dalam yang lain dalam bentuk tetes-tetes yang mempunyai diameter pada umumnya lebih dari 0,1 mm ya. Jadi emulsi itu bahasa sederhananya adalah mengandung dua zat atau lebih yang tidak bercampur, misalnya antara minyak dan air. Oke. Dalam bidang farmasi, campuran homogen dari dua campuran yang dalam keadaan normal tidak bercampur, yaitu dari fase air dan fase minyak, dengan pertolongan suatu bahan, pertolongan disebut emulgator. Jadi di emulsi itu diperlukan suatu bahan atau sediaan yang disebut sebagai emulgator, di mana emulgator atau zat pengemulsi itu merupakan komponen yang paling penting agar memperoleh emulsi yang stabil. Jadi sediaan emulsi itu pembuatannya harus stabil. Oke, next. Dalam emulsi itu ada dua fase. Yang pertama fase cair, yang mana bersifat polar atau yang umumnya adalah air. Yang fase lainnya adalah yang bersifat non-polar, misalnya seperti minyak. Tipe-tipe emulsi itu ada beberapa. Ada yang disebut tipe OW, oil water. Ada tipe water oil. Ada tipe water oil water. Ada tipe oil water oil ya. Jadi kalau misalkan oil water itu minyaknya nanti di atas, yang bentuk minyaknya ada pengemulsinya bagian tengah, ada airnya yang di bawah. Kalau misalkan water minyak itu airnya yang sediaan airnya yang di atas, fase airnya yang fase minyaknya itu di bawah. Next. Apa sih tujuan untuk membentuk sediaan emulsi itu? Tujuannya untuk pembuatan sediaan emulsi itu ada beberapa. Yang pertama untuk meningkatkan kelarutan. Yang kedua untuk meningkatkan stabilitas. Yang ketiga untuk efek obat diperlambat. Yang keempat untuk menutupi rasa minyaknya. Yang kelima untuk memperbaiki penampilan. Next. Stabilitas sediaan emulsi. Stabilitas sediaan emulsi itu di mana emulsi itu dikatakan tidak stabil jika tidak ada perubahan yang berarti dalam ukuran globul atau emulsinya. Globul fase dalam terdispersi homogen atau memiliki aliran mudah mengalir atau tersebar, tetapi memiliki viskositas yang tinggi untuk meningkatkan stabilitas fisiknya. Jadi emulsi dikatakan sebagai sistem yang secara termodinamik tidak stabil karena globul-globulnya mempunyai kecenderungan untuk bersatu. Jadi dia tidak terpisahkan seperti itu. Kalau tidak ada pemisah antara tadi fasenya, itu tidak stabil. Emulsi dikatakan stabil jika tidak adanya penggabungan fase dalam, tidak adanya creaming, dan terjaganya penampilan, bau,
serta sifat fisik dan lainnya. Ketidakstabilan emulsi dapat bersifat reversibel atau flokulasi dan creaming, serta irreversible, coalescent dan breaking. Ya. Ada beberapa teknik untuk mencegah creaming, nanti dilihat di materi saya ya. Kalian baca, nanti akan saya masukkan. Kemudian next kita masuk ke evaluasi sediaan emulsi. Evaluasi sediaan emulsi itu apa aja sih? Yang pertama adalah emulsi encer. Yang kedua emulsi multifase. Yang selanjutnya next, desain sediaan emulsi. Bila mengandung bahan berkhasiat, diperlukan reformulasi obat. Yang pertama, 1. Karakteristik fisika dan kimia bahan obat. Yang kedua, data kompatibilitas bahan aktif. Yang ketiga, data stabilitas. Yang keempat, dosis obat. Yang kelima, data komposisi terkait dengan sifat fisikokimia bahan tambahan yang digunakan. Yang keenam, cara pembuatannya. Yang ketujuh, parameter perlakuan panas. Yang kedelapan, parameter pendinginan. Kemudian parameter yang terkait dengan cara pembuatan itu apa saja? Apa saja sih yang harus dilakukan? Yang pertama, ukuran partikel. Yang kedua, distribusi ukuran partikelnya. Yang ketiga, kurva aliran. Yang keempat, tiksotropisitas. Yang kelima, kecepatan sedimentasi. Yang keenam, pembentukan krem. Yang ketujuh, pemisahan. Yang kedelapan, redispersibilitas. Selain bahan aktif, ada bahan tambahan. Bahan tambahan dalam sediaan emulsi itu meliputi zat pengemulsi atau emulgator tadi, bisa tunggal atau bahan campuran. Ada bahan pemanis, ada flavor, ada bahan antioksidan, maksudnya sebagai antioksidan, sebagai pengawet. Bahan tambahannya sebagai bahan untuk flokuasi, sebagai bahan tambahan untuk pengental, sebagai bahan tambahan sebagai zat warna, sebagai daper, dan sebagai pengawet. Kemudian metode dalam preparasi emulsi itu bisa dilakukan secara skala kecil atau skala besar. Kalau skala kecil yang biasa kita gunakan di lab itu bisa menggunakan porselen dan stamper, atau menggunakan mixer untuk pencampurannya. Kalau dalam skala besar, dalam industri biasanya menggunakan alat-alat yang sudah besar, atau alat-alat yang mekanik, atau yang sudah tinggal klik saja. Next. Nanti juga ada cara pembuatan, contoh-contoh formula yang kemarin kalian sudah presentasikan di saat praktikum. Ya, tapi kemarin ada beberapa di bahan aktifnya tidak disebutkan, jadi langsung ke bahan tambahannya saja. Oke. Demikianlah materi emulsi yang bisa saya sampaikan. Tetap di rumah, tetap jaga kesehatan dan kebersihan, tetap pola hidup sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.